simpang tersebut kita mendapatkan 2 paket narkoba. Ya Allah, Pak. Astagfirullah, Pak. Kok bisa? Lagi Bu ya. Iya. Ini Bu Yanti saat ini lagi di mana Bu? Di rumah ini, Pak. Ya di rumah begini Bu Yanti ya. Ini selaku siapanya ibu anak, benar? Iya, iya benar, Pak. Kenapa anak saya, Pak? Iya. Halo? Iya, halo, Pak. Ya siapa nama lengkap anak ibu ini Bu yang dewasa ini Bu? Itu yang ditilang itu anak saya katanya. Iya, saya tanya ibu benar mempunyai anak yang dewasa saat ini keberadaan jauh dari ibu ada? Iya, memang ada, Pak. Iya, siapa nama lengkapnya nih Bu? Adrian. Saya tahu namanya Rian. Yang saya tanya nama lengkapnya Rian siapa ini Bu? Adrian Hamizan. Siapa? Adrian Hamizan. Adrian Hamizan kan? Iya. Iya benar sekali, tidak salah lagi Bu ya. Jadi begini Bu, ini pengalaman ibu aktivitas dan kegiatan Adrian Hamizan ini. Kenapa? Sehari-harinya sebagai apa Bu? Sekolah, kuliah, bekerja? Di sekolah, Pak. Sekolah di mana dia Bu? Di SMK 4. Di mana? Di SMK 4, Pak. Di SMK 4 kan? Iya, Pak. Ibu tenang, ngerti? Iya. Jadi begini Bu ya, halo? Iya, halo, Pak. Dipastikan diri ibu tersendiri dulu Bu, di saat saya menjelaskan permasalahan ini Adrian Hamizan kenapa ditahan kepolisian Bu ya. Iya, Sudah kenapa? tahu belum kenapa di sini Adrian Hamizan sedang ditahan kepolisian? Enggak, Pak, enggak. Kenapa anak saya, Pak? Dipastikan diri ibu tersendiri di saat saya menjelaskan permasalahan ibu ya, mengerti? Iya, Pak, Karena kenapa? permasalahan anak ibu ini karena sangat intensif sekali Bu ya, paham? Heeh. Berhubung tadi anak ibu Adrian Hamizan kenal baik dengan kedua temannya. Iya. Di sini anak ibu Adrian Hamizan mau saja menerima titipan dari temannya yang tanpa lihat apa isi dalam titipan. Dititip apa, Pak? Titip apa, Pak? Ya Allah, anak saya dititipin apa, Pak? Ya Allah. Halo. Iya, halo, Pak. Setelah kita mendapatkan informasi dari warga atau masyarakat setempat, kita langsung turun mengadakan penggeledahan serta penggeledahan terhadap anak ibu Adrian Hamizan. Mohon maaf Bu, di dalam titipan tersebut kita mendapatkan 2 paket narkoba. Ya Allah, Pak. Astagfirullah, Pak. Kok bisa anak saya, Pak? Anak saya nggak kayak gitu, Pak. Ya Allah. Kok bisa itu, Napa? Anak saya nggak mungkin itu anak saya, Pak. Ibu, halo. Iya, halo, Pak. Ini yang saya perlu Bu, bukan tangisan ibu ya. Yang saya perlu ini kerjasama yang baik Bu, mengerti? Ya, Mengerti? ya itu gimana ini, Pak? Anak saya nggak mungkin kayak gitu. Makanya ibu tenang Bu. Di sini saya menelpon ibu ada niat baik untuk membantu anak ibu ini, mengerti? Ya, ngerti. Saya tuh ngerti, Pak. Dari tadi anak saya itu nggak salah. Makanya ibu tenang Bu ya. Jadi yang saya katakan kepada ibu ini spontan ibu, anak ibu Adrian Hamizan pernah tidak mengkonsumsi narkoba apalagi sampai memperjualbelikan. Ya Allah, Pak, boro-boro kayak gitu anak saya tuh polos betul, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu jangan berusaha melindungi anak ibu dari hukum, berani. Saya bukan melindungi, Pak, itu fakta. Berani Bu bersumpah pada saya. Ya berani sumpah sama Bapak aja ya. Bagaimana? Saya sumpah demi Bapak nih. Kau sumpah demi saya? Nah, terus mau sumpah demi siapa, Pak? Kalau kamu bersumpah ya kamu bersumpah berani demi apa? Ya demi anak saya tuh, Pak. Demi Ya apa itu anak saya nangis-nangis, Pak? Halo? Iya, halo. Berani kamu bersumpah demi Tuhan? Saya mau ngomong dulu sama anak saya. Bener nggak itu anak saya? Nanti saya kasih kamu bicara dengan anak kamu ya. Ya sudah gini aja, Bapak pastikan aja itu gimana ini, Pak. Anak saya ini, Pak. Ya Allah, sampai getar saya ini, Pak. Ya Allah. Kita masih berada di jalan Bu ya, masih di olah TKP di 102 di Koni Etik Rahasia dari kepolisian. Jadi yang saya tanya kepada ibu ini permasalahan anak ibu Adrian Hamizan mau bagaimana ini? Mau saya proses secara hukum, kita penjarakan atau kita bicarakan secara kekeluargaan biar cepat ini diantar. Ya Allah, Pak. Ini maksudnya gimana? Saya nggak ngerti gitu loh, Pak. Saya ini nggak pernah terlibat sama kepolisian, Pak. Ya Allah. Sudah saya bilang ini Bu ya, yang memperkirakan ibu Adrian Hamizan kenapa ditahan kepolisian kita mendapatkan narkoba ini ada. Iya, saya tahu, Pak. Saya tahu. Saya sudah, Bapak tadi sudah jelaskan gitu loh, Pak. Maksudnya ini mau diapain? Anak saya itu mau diapain? Saya dari tadi dengarkan Bapak itu bertubi-tubi langsung aja maunya tuh apa gitu loh, Pak. Ya Allah, Pak. Melanggar. Kalau di sini anak ibu melanggar pasal 131 ayat 1 Undang-Undang di tahun 2009. Kalau tidak melapor sama saja melindungi kejahatan ataupun pendidikan narkoba Bu ya. Pak, anak saya tuh polos betul, Pak. Nggak mungkin anak saya kena itu, Pak.
ini anak Ibu Adriana Mizan bisa dipidana penjara 5 atau 6 tahun pidana dalam penjara, Bu ya. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Saya tuh nggak percaya, Pak. Bagaimana? Saya nggak percaya, Pak. Nggak percaya bagaimana? Ya saya tuh nggak percaya tuh piye, Pak. Anak saya itu polos, Pak. Nggak ngerti apa-apa. Mau di penjara 5 tahun itu ya opo, Pak? Sudah saya bilang, Bu, di sini Bu anak Ibu dijebak oleh temannya, Bu, yang memberatkan ini. Kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan. Temannya itu sopo toh, Pak? Temannya itu sopo, Pak? La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Walaupun katanya, Bu, di sini anak Ibu tidak bersalah, di sini anak Ibu bersih, Bu ya, tidak. Setelah kita adakan pemeriksaan, di sini anak Ibu bersih, Bu, tidak pernah memakai narkoba, Bu ya, apalagi sampai perjualbelikannya ya. Iya, Pak. Kemungkinan besar di sini dia dijebak oleh temannya. Temannya itu siapa, Pak? Temannya itu siapa, Pak? Dengan cara beginilah mereka melampiaskan dendamnya terhadap anak Ibu Adriana Mizan, Bu ya, paham? Pak. Paham. Aduh, Pak, ya Allah. Jadi ini mau bagaimana permasalahan ini, Bu? Mau kita proses secara hukum atau kita bicarakan baik-baik dulu? Bicarakan baik-baik itu kayak apa, Pak? Kayak anak saya ini nabrak orang aja, bicarakan baik-baik. Kalau memang anak saya salah, ya penjarakan aja toh, Pak. Bu, Kalau memang anak saya cuma nabrak orang itu aja, bisa dipermasalahkan. Hah? Perempuan pepek dong memang. Loh, ya apa toh, Bapak itu sing benar. Anak saya itu polos, Pak. Gak mungkin aneh-aneh kayak gitu. Temannya yang mana toh, Pak? Coba kasih tahu saya. Kamu sudah dibilang ini mau dibicarakan baik-baik, kamu bilang baik-baik, bagaimana kamu Loh, bilang? ya sudah gini aja. Baik-baiknya ya apa, Pak? Ya apa ini? Saya ini cemas ini, Pak. Bingung ini. Kalau memang kamu mau dibantu, kamu bisa menjaga nama baik saya dari kepolisian, bisa? Ya sudah, gimana caranya itu? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Saya minta tolong ini, Pak. Ini, Bu ya, permasalahan kamu nih, Bu. Kalau sampai ke kantor ini, Bu, diketok pihak wartawan, mohon maaf, Bu, saya tidak bisa lagi membantu. Ibu tahu tugas wartawan sebagai apa, kan? Mencemarkan nama baik, Pak. Kalau sampai ini permasalahan anak kamu ke kantor ini, mohon maaf, ratusan juta ataupun puluhan juta uang kamu ini, siapapun daging kamu tidak akan bisa menyelamatkan anak kamu dari jeratan hukum, mengerti? Jadi, kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak kamu. Ya terus ini bicara baik-baiknya tuh gimana, Pak? Saya tuh nggak paham, saya tuh nggak ngerti. Saya sopan, Bu. Di sini saya niat baik. Kalau memang kamu mau dibantu, bisa kamu menjaga nama baik saya dari kepolisian. Iya, Ya. gimana, Pak? Gimana? Dalam arti katanya begini, Bu. Permasalahan penangkapan anak Ibu ini Adriana Mizan, jangan dulu pernah Ibu ceritakan ataupun Ibu beber luaskan kepada orang lain. Baik, Pak. Ketika amanah waktu ini, Bu, cukup Ibu dulu yang mengetahuinya dengan kita petugas sampai nanti ini permasalahan kita selesaikan, bisa? Bisa, Pak, bisa. Nah, yang kedua, Bu, sebelum kita sampai ke rumah dan kita berjabat tangan menyelesaikan permasalahan anak Ibu ini baik-baik di rumah, handphone Ibu, komunikasi kita ini jangan sampai mati, Bu, ya, bisa? Bisa, Pak. Karena pembicaraan kita sudah direkam oleh pimpinan saya. Iya, silakan. Dan intinya, Bu, keselamatan anak Ibu ada di ucapan Ibu. Kalau saya dengar Ibu itu bercerita tentang penangkapan anak Ibu ditangkap polisi ataupun perdamaian kepolisian, mohon maaf, Bu, perdamaian saya batalkan ya, paham ya? Paham, Pak, paham. Yang ketiga, Bu, di sini biar cepat, Bu ya. Di sini saya Iya. cuma anggota, Bu ya. Saya cuma anggota. Di sini saya mempunyai pimpinan dan wakil pimpinan. Yang dimana di sini pimpinan saya meminta dana jaminan sementara untuk pembekuan berkas anak Ibu agar tidak ditindaklanjut ke jalur hukum dan surat kebebasan yang ditandatangani oleh pimpinan saya. Iya, Pak. Jadi yang saya tanya kepada Ibu, kira-kira Ibu itu mempunyai uang 3 juta untuk jaminan anak Ibu ini biar cepat dijaga. Ya Allah, Pak. 3 juta saya ini aja habis kena kecelakaan. Kaki saya ini kebakar, Pak. Mau minta 3 juta, Pak. Ya apa, Pak? Ya Allah. Ibu, kan sudah saya bilang, mengerti? Saya Ini, Ibu jangan salah arti dan jangan salah paham. Uang Ibu itu bukan untuk saya dan bukan untuk pimpinan saya, melainkan untuk jaminan sementara anak Ibu. Yang dimana nanti, Bu, ini jaminan akan kita kembalikan setelah kita menyelesaikan permasalahan ini dulu baik-baik dan berjabatan tangan, paham? Paham? Saya paham, Pak. Saya paham. Tapi Ini saya sudah punya gaji, Bu, dari negara, Bu. saya ndak ngurusin gajinya Bapak tuh, ndak. Dan, Bu, dari orang tuanya ini kerja sama yang baik dengan kepolisian. Saya ini sudah baik, Bapak yang tidak baik. Ya apa? Bapak bilang sudah baik. Bapak itu sebagai orang dari kepolisian, seharusnya jika anak saya memang melakukan penyelundupan narkoba, setidaknya Bapak itu menangkap anak saya, langsung menindaklanjutkan. Kalau misalnya memang anak saya tidak salah, ngapain saya harus keluarkan uang? Ibu sepertinya banyak kali bicara itu ya. Bapak yang banyak bicara dari tadi.
Mana anak saya? Sini saya mau ngomong dulu sama anak saya. Kamu memang manusia binatang kamu ya. Yang namanya narkoba itu Bu ya. Heh, adakah polisi ngomong kayak gitu? Ngomongin orang binatang ya apa toh Pak? Bapak itu pengabdi negara Pak. Bapak itu pengabdi negara. Tidak sopan mengatakan hal seperti itu Pak. Tidak sopan. Sekarang gini Pak, saya bakal transfer uang itu 3 juta bakal saya transfer. Tapi sini anak saya mau ngomong dulu. Saya Bu sangat kecewa Bu karena tingkah laku Ibu, pembicaraan Ibu pada saya tidak sopan. Bu, yang namanya narkoba Bu ya, walaupun katanya dia itu bersih Bu, tidak pernah memakai Bu ya, kita tes urin ternyata anak Ibu bersih. Yang namanya narkoba Bu, ini kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak Ibu bersama anak Ibu, di badan anak Ibu. Jadi Di badan anak saya. La ilaha illallah Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bagaimana anak saya mengenal narkoba Pak? Pegang HP aja cuma nonton YouTube Pak. Ya apa? Bukan sudah saya bilang tadi Bu, di sini setelah kita dari anak Ibu kita anak Ibu di sini bersih, tidak pernah memakai narkoba. Iya Pak, iya gini aja. Saya bakal transfer uang itu 10 juta saya transfer. Saya carikan, tapi saya mau ngomong dulu sama anak saya Pak. 10 juta? Saya mau ngomong dulu sama anak saya, meyakinkan itu anak saya atau bukan. Jadi saya bakal transfer demi anak saya. Kamu sepele kali kamu bilang kamu mau transfer 10 juta ya. Sedangkan saya bilang pimpinan saya meminta dana jaminan sementara untuk pegangan kita di jalan, bahwasannya kamu selaku orang tua ingin mendamaikan anaknya baik-baik di rumah secara kekeluargaan, yang dimana nanti jaminan ini akan kita kembalikan tanpa berkurang sedikit pun setelah kita menyelesaikan permasalahan ini di rumah. Kamu saja keberatan, kamu bilang mau kamu kirim untuk kita 10 juta. Slow toh Pak, slow. Tenang, kok jadi bapak yang emosi? Yang punya anak saya, kok bapak yang emosi toh? Jangan gara-gara menolong anak kamu ini diketahui wartawan ataupun BNN, pangkat dan seragam saya ini bisa terancam. Yang kita lakukan ini di luar prosedur kantor, mengerti? Oh berarti bapak ilegal dong menangkap anak saya? Kalau sampai ini ke kantor Bu ya, mohon maaf Bu, diketahui pihak wartawan ini sudah tidak bisa kita bantu. Mengerti? Mengerti Pak. Gini, bapak dari Kapolres mana ini? Dari Polres Kota Bu, sekarang ini Kota mana Pak? Bu, yang Dari kota mana Pak? Dari kota mana? Tolong dijawab dengan benar, dengan jelas. Kamu dengarkan dulu Cing. Loh mulutnya, saya rekam loh, ini bisa kayak saya kasih tahu negara loh ya. Ya, kamu seorang rabi, hah? Kamu ini rabi rakyat biasa, jadi kamu tidak tahu tentang undang-undang. Oh sombong, bapaknya sombong, mentang-mentang penipu, sombong toh. Jangan ngono Pak. Rabi banyak bicara kamu. Loh, yang tadi ngomong banyak itu loh bapak, ngomongi anak saya pakai narkoba. Sebenarnya anak saya loh lagi di rumah, umurnya masih, ya Allah masih kecil Pak. Bapak tuh ya apa? Lah dimatikan. Keep smile.